Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini di Rabu 14 Agustus 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi. Beragam informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kami hadirkan informasi yang pertama. Pemirsa, di informasi yang pertama, seorang petugas keamanan diduga dikeroyok oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Lantaran menegur petugas di sub yang menutup jalan masuk kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3 AKB. Inilah video amatir detik-detik keributan yang terjadi antara Satpam Dinas P3 AKB Provinsi Sumatera Utara dengan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan. Dalam video terlihat korban yang berbaju merah tiba-tiba dipiting dari belakang oleh salah satu oknum hingga terjatuh. Keributan ini bermula dari petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penjualan barcode stiker berlangganan kepada pegawai Dinas P3 AKB yang akan masuk kantor. Namun pihak petugas keamanan kantor memprotes petugas yang menutup jalan masuk dengan traffic count dan meminta petugas untuk membuka pembatas yang menghalangi jalan masuk lantaran pada saat ini merupakan jam para pegawai masuk kerja. Keributan pun terjadi saat petugas tak terima dengan permintaan Satpam dan akhirnya terjadilah adu fisik serta pengeroyokan yang mengakibatkan korban terjatuh. Korban Ramadiansah Pulungan mengatakan dirinya hanya memprotes dan meminta petugas membuka jalan yang ditutup agar pegawai bisa masuk. Namun petugas tak terima dan langsung main fisik. Atas tindakan ini oleh oknum petugas di sub kepada dirinya, korban telah membuat laporan ke polisian ke Polsek Medan Baru. Korban pun mengalami luka di tubuhnya termasuk di dengkul serta pergelangan tangan. Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi pegawai kita kan masuk absen. Jadi saya tegur pihak Dinas Perhubungan agar jangan menutup akses kantor. Siapa rupanya kalian katanya? Mau ngatur-ngatur saya katanya. Ya saya kan pihak security Pak, berwenang saya sini. Kalau ada yang kiat baik, bukan begini caranya Pak. Saya bilang Pak, bukan begini Pak sebagai Dinas Perhubungan. Seharusnya Pak mendatangi kantor, koordinasi sama pihak security. Saya dandrunya di security sini, tolong saya hargain juga. Saya bilang Pak, pasalnya Pak mereka mau ngasih barcode untuk per tahun itu Pak kepada setiap mobil kendaraan dan kendaraan sepeda motor Pak. Rumah Sakit Adam Malik bersama tim medis King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Arab Saudi berhasil melakukan operasi bedah jantung terhadap 33 pasien dalam sepekan. Hal ini merupakan inovasi dan pencapaian baik di dunia medis di Indonesia. Operasi bedah jantung ini merupakan misi ketiga yang dilaksanakan oleh King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Arab Saudi di Indonesia pada tahun ini. Misi pertama berlangsung pada akhir Mei, disusul misi kedua pada bulan Juni. Dalam misi ketiga ini, tim King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Arab Saudi fokus menangani kasus operasi jantung terbuka dan prosedur kateterisasi atau intervensi non-bedah pada pasien dewasa dengan kondisi yang rumit. Dari 33 kasus yang ditangani, sebanyak 14 diantaranya adalah operasi jantung terbuka. Sementara 19 kasus lainnya merupakan prosedur kateterisasi jantung. Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Adam Malik Medan, Dr. Otman Siregar menjelaskan kehadiran tim King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Arab Saudi membawa banyak manfaat bagi rumah sakit, terutama dalam mempercepat penanganan pasien. Hari ini tim dari King Salman Relief ini dokter kita di Adam Malik melakukan 14 operasi jantung terbuka dan 19 prosedur kateterisasi jantung kasus-kasus kompleks. Jadi hanya dalam waktu 6 hari kerja sudah dapat total semua itu 33 kasus yang ditangani di Adam Malik. Selain percepatan penanganan pasien, kerjasama dengan tim medis dari Arab Saudi ini dapat menambah pengetahuan, fasilitas, dan wawasan dalam pembedahan. Kelengkapan tim dokter spesialis dari anestesi, bedah, dokter pemutaran mesin jantung, serta alat yang canggih membuat penanganan operasi jantung di Sumatera Utara semakin baik lagi.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang ibu di Kota Medan tega menjual anaknya yang masih bayi seharga 20 juta rupiah akibat himpitan ekonomi. Dalam tindak pidana perdagangan orang ini, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan pun berhasil meringkus 4 wanita pelaku jual beli bayi yang baru dilahirkan tersebut. Inilah rekaman video detik-detik saat petugas Reskrim Polrestabes Medan menangkap 2 wanita parubaya yang baru saja melakukan transaksi penjualan bayi dan hendak diserahkan kepada seorang wanita lainnya sebagai pembeli di Jalan Kuningan, Kota Medan. Bayi yang diperdagangkan pelaku dijual seharga 20 juta rupiah dan tercatat baru dilahirkan di salah satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Dari penangkapan ini, 4 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini memiliki peranannya masing-masing, yakni ibu kandung bayi sebagai penjual, perantara penjualan, dan pelaku yang hendak membeli bayi tersebut. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Madia Yustadi menyebutkan motif pelaku menjual bayi yang baru dilahirkan dilatar belakangi faktor ekonomi karena merasa tidak mampu untuk membesarkan sang anak. Polisi masuk dalam dengan cara menjual anak kandungnya sendiri kepada orang lain sebesar 20 juta, yang dimana untuk dananya sendiri diberikan secara bertahap. Pertama diberikan 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak diserahkan. Masih dari masyarakat yang memberitahu kepada unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan tentang adanya dugaan tindak pidana penjualan bayi. Sementara itu, dari transaksi ini ibu kandung bayi mendapatkan uang 20 juta rupiah secara bertahap, yakni 5 juta rupiah didapat menjelang proses persalinan dan 15 juta rupiah sisanya didapat usai bayi dilahirkan dan diserahkan. Sedangkan perantara dalam praktek jual bayi ini mendapatkan upah sebesar 3 juta rupiah. Para tersangka terancam akan dipenjara selama 15 tahun penjara karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemirsa, untuk memberikan efek jera dan peringatan bagi para remaja agar tidak terjerumus dalam kegiatan geng motor, Polda Sumatera Utara tidak akan mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK bagi para pelaku yang terlibat geng motor. Polda Sumatera Utara akan menindak tegas para pelaku geng motor dengan tidak menerbitkan SKCK bagi para pelakunya. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan. Hadi mengatakan komitmen Polda Sumatera Utara untuk tidak menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian adalah bentuk komitmen Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan dalam memberantas kejahatan jalanan seperti geng motor. Hadi menyebut dengan tidak diterbitkan SKCK kepada para pelaku geng motor agar bisa memberikan efek jera maupun menjadi contoh agar para remaja tidak terlibat dalam geng motor ataupun kejahatan lainnya. Apabila seorang remaja yang pernah terlibat geng motor, maka ketika melakukan pengurusan SKCK, catatan kriminalnya akan muncul sehingga tidak akan diterbitkan. terlibat pidana dan terbukti melakukan tindak pidana, tentu itu menjadi catatan dalam setiap laporan polisi dan catatan yang ada di setiap penyidik reserse. Dan bila itu melekat atau bila itu terdapat di catatan kepolisian kita, maka SKCK tentu diisi atau akan tercantum bahwa yang bersangkutan pernah terlibat suatu perkara pidana. Pemirsa, pemerintah Kota Medan terus berupaya melakukan penataan kota bebas dari banjir. Wujudkan Medan bebas banjir, pemerintah Kota Medan lakukan penertiban lapak pedagang kaki lima di atas saluran drainase.
Sejumlah alat berat diterjunkan untuk melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Lalang, Jalan Kelambir 5 Medan kemarin. Pedagang yang tidak mengikuti aturan ini menghalalkan segala cara seperti halnya mendirikan lapak dagangannya di atas saluran drainase. Demi kelayakan untuk menjual dagangannya, pedagang kaki lima pun rela mengeluarkan modalnya untuk menutup saluran drainase. Petugas gabungan pemerintah Kota Medan yang terdiri dari Satpol PP, petugas Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Helvetia menelusuri saluran drainase di sepanjang Jalan Kelambir 5 kawasan pasar tradisional tersebut. Pembongkaran drainase yang sengaja ditutup para pedagang kaki lima turut dibongkar. Pembongkaran ini untuk memudahkan petugas dalam melakukan kontrol saluran drainase. Kepala Stasiun Polisi Pamong Praja Kota Medan, Rahmat Harahap mengatakan penertiban ini menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang terdampak dari lapak pedagang kaki lima seperti kemacetan lalu lintas dan akibat banjir saluran drainase tidak berfungsi dengan baik. Itu lebih tinggi dan itu masyarakat di pinggiran Pasar Kampung Lalang itu juga selalu kebanjiran. Kenapa? Drainase yang dia di Jalan Kelambir 5 itu sudah tertutup. Nah, ini juga kita lakukan bagaimana pelayanan pemerintah kota termasuk visi misi wali kota Medan bebas banjir, dan ini kita lakukan juga, dan ini akan berkelanjutan. Kami harapkan kepada Pak Camat dan SDA PMBK tetap melakukan ini sehingga mengatasi juga kebanjiran. Kenapa? Drainase sudah penuh dengan tumpukan sampah karena kontrolnya sudah ditutup, sudah dicor habis oleh warga. Sementara itu harapannya kepada pedagang kaki lima memasuki kios-kios dan tempat-tempat yang tidak dilarang berjualan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan halayak ramai. Untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir, warga bersama personel BPBD Kota Binjai melakukan pembersihan Sungai Mencirim yang ada di Kota Binjai. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat bersama dengan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Binjai melakukan aksi susur sungai untuk membersihkan Sungai Mencirim dari sampah yang menumpuk dan menghambat aliran Sungai Mencirim. Kegiatan ini dimulai dari bawah jembatan Jalan Diponegoro, Kelurahan Mencirim, hingga menyusuri aliran Sungai Mencirim sejauh 3 km. BPBD Kota Binjai menurunkan 6 perahu karet untuk mendukung aksi susur sungai tersebut. Sejumlah sampah yang menumpuk dan ranting pohon berhasil dibersihkan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Kota Binjai. Susur sungai ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan BPBD Kota Binjai sebagai bentuk komitmen dan sinergitas pemerintah kota melalui BPBD Kota Binjai bersama dengan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana banjir saat masuk musim penghujan. Selain membersihkan sungai dari tumpukan sampah, susur sungai ini juga dibarengi dengan sosialisasi kepada warga yang tinggal di batara sungai untuk ikut serta menjaga dan melestarikan sungai. Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros, menyatakan selain di Sungai Mencirim, aksi susur sungai ini juga akan dilaksanakan di sejumlah sungai lain yang ada di Kota Binjai. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penyakit demam berdarah Dengue kerap terjadi pada musim penghujan. Untuk mencegah penyakit demam berdarah tidak meluas di masyarakat, stakeholder di Kecamatan Bandar Khalipah dan Dinas Kesehatan Sergai melaksanakan gotong royong massal. Informasi adanya warga yang terdampak penyakit DBD, Dinas Kesehatan dalam hal ini UPT Puskesmas Bandar Khalipah Serdang Bedagai bergerak cepat melakukan langkah pencegahan dengan melakukan kegiatan gotong royong yang dipusatkan di Desa Kayu Besar. Gotong royong ini melibatkan stakeholder yang ada di kecamatan mulai dari camat, polsek, dan ramil serta UPT Puskesmas. Sasaran utama gotong royong dengan membersihkan parit yang tergenang yang terdampak pada perkembangan nyamuk malaria. Penyemprotan fogging juga dilakukan serta pembersihan parit dan rumput yang ada di sepanjang jalan lintas. Kepala Puskesmas Dr. Eva Purba mengatakan bahwa kegiatan gotong royong ini dilakukan untuk langkah dapat sebagai pencegahan penyebaran demam berdarah. Yang untuk menimbun
air-air yang tergenang untuk membuat air itu kembali mengalir supaya tidak bersarangnya malaria dan untuk mencegah kasus malaria yang banyak untuk di Kecamatan Bandar Kalipah. Dan kita semua berperan penting untuk bersama-sama menjaga kebersihan kita semua karena itu dari kita untuk kita juga. Sementara itu, warga Kayu Besar Endus Siringoringo berterima kasih kepada UPT, Puskesmas, dan Forkopimcam Sergai atas kepedulian dalam pencegahan demam berdarah. Ia berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Kami masyarakat Desa Kayu Besar mengucapkan kepada Muspika Bandar Kalipah yang telah membersihkan lorong di kampung kami ini, terkhusus untuk Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Bandar Kalipah yang telah membersihkan desa kami ini dan genangan air yang menyalur penyakit-penyakit malaria. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024. Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2024 yang telah dipaparkan oleh Wali Kota Medan mendapat respon beragam dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan kemarin. Meski mayoritas fraksi memandang rancangan perubahan APBD Kota Medan sebagai suatu hal yang dapat dimaklumi, namun berbagai catatan diutarakan para perwakilan fraksi dan meminta Pemko Medan untuk dapat menjelaskannya secara lebih rinci. Dalam rancangan PAPBD Kota Medan tahun 2024, terdapat beberapa perubahan, yakni dari sisi pendapatan atau PAD yang semula 7,52 triliun rupiah berubah menjadi 7,12 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi belanja daerah berubah dari 8,2 triliun rupiah menjadi 7,19 triliun rupiah. Juga pembiayaan neto yang semula 450,7 miliar rupiah menjadi 68,68 miliar rupiah. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan pandangan umum fraksi-fraksi ini agar segera dicermati oleh Pemko Medan. Yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam sidang paripurna yang kita adakan hari ini terkait dengan Raperda PAPBD tahun 2024, pendapatan daerahnya maupun sisi belanja daerah dan pembiayaan daerahnya. Dan tentu ini harus dicermati oleh Pemko Medan, ya, terkait apa yang menjadi pemenanggung dari masing-masing fraksi. Nanti kita akan menunggu jawaban yang akan diberikan oleh kepala daerah. Sementara itu, rapat paripurna lanjutan dengan agenda penjelasan Wali Kota Medan terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan tentang rancangan PAPBD Kota Medan akan digelar pada Senin 19 Agustus 2024 mendatang. Dari Kota Medan kita beralih ke Kabupaten Tapanuli Tengah, pemirsa. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Tapteng mengajak masyarakat khususnya pasangan usia subur untuk menjadi peserta KB demi mewujudkan keluarga sejahtera di Tapanuli Tengah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah, Sondang Rosmauli Malau menyebutkan jumlah peserta aktif pasangan usia subur di Kabupaten Tapteng totalnya mencapai 46.845 pasangan. Sementara untuk cakupan pelayanan KB untuk peserta KB aktif di Kabupaten Tapteng mencapai 74,17%. Sedangkan untuk cakupan pelayanan KB untuk peserta KB baru di Tapteng kini telah mencapai angka 41,30%. Saat ini dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapteng umumnya peserta aktif KB mencapai 46.845 pasangan dan berdasarkan data dari penginputan Pekan Pelayanan KB 100.000 acceptor yang ditentukan Provinsi Sumatera Utara bahwa untuk Tapanuli Tengah tercatat hingga awal Agustus mencapai angka 185 acceptor atau sekitar
sekitar 210% dari target capaian Tapteng hanya 88 aseptor. Dijelaskan Sondang pula, saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli terus bekerja aktif melakukan serangkaian penyuluhan atau konseling kepada pasangan suami istri terkait manfaat program KB itu sendiri. Tak hanya kepada kaum ibu, bahkan konseling juga dilaksanakan kepada kaum bapak, di mana hal ini dikarenakan masih adanya penolakan dari suami untuk memberikan izin kepada pasangannya untuk mengikuti program KB. Yang kami lakukan yang pertama mulai dari penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan KB kami yang ada di 20 kecamatan. Mereka akan mengajak seluruh pasangan usia subur untuk mau ber-KB, kemudian mereka juga melakukan konseling kepada pasangan-pasangan usia subur yang masih belum menggunakan kontrasepsi. Pemirsa, untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas antara Universitas Negeri Medan dan para jurnalis di Sumatera Utara, diselenggarakan acara gathering di Hotel Grand Mercure Medan kemarin. Media gathering dihadiri Rektor Unimed Profesor Baharudin, Ketua Senat Profesor Syawal Gultom, jajaran Wakil Rektor, Ketua Humas dan staf serta berbagai awak media yang ada di Sumatera Utara. Rektor Unimed Profesor Baharudin mengatakan selama ini media banyak berperan dalam mempublikasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Unimed. Hampir 1 tahun kepemimpinannya, Baharudin berterima kasih kepada para media yang selama ini tetap setia menyampaikan kritik dan saran yang membangun terkait kinerja Unimed dan mengupload informasi terkait kependidikan kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kepala Humas Universitas Negeri Medan, Dr. Muhammad Surif mengatakan, Unimed akan terus menjalin kemitraan dan kolaborasi terkait publikasi semua capaian dan prestasi kegiatan Unimed agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa Unimed terus bergerak meningkatkan mutu sehingga lulusan Unimed dapat diterima oleh masyarakat luas. Dikatakan secara internal, Unimed terus meningkatkan publikasi dengan menggunakan berbagai platform media seperti website, media sosial, dan meningkatkan publikasi dari sisi perkembangan digital. Namun semua itu tidak cukup, perlu kerjasama baik dengan media massa nasional, lokal, dan regional. Unimed terus bergerak menuju kepada hal yang dibutuhkan masyarakat, yaitu dunia kerja, sehingga lulusan Unimed ke depan tidak ada yang tidak bekerja. Melalui media, masyarakat mengetahui bahwasannya Unimed terus berproses menjadi perguruan terbaik di Indonesia dan dunia. Kita selalu mengevaluasi publikasi ya, dan hasil evaluasinya itu lebih banyak manfaat daripada tidak ya. Jadi dari media cetak, online, media massa dan sebagainya itu lebih mayoritas adalah bermanfaat. Oleh karena itu Pak Rektor dan seluruh pimpinan itu ingin betul-betul meningkatkan. Jadi kalau bisa setiap tahun itu ada hal yang positif ya. Contoh di TVRI ada kolom khusus di bidang pendidikan gitu. Dan kita kan memang lebih besar mayoritasnya adalah fokus ke bidang pendidikan gitu, meningkatkan mutu pendidikan Sumatera Utara, nasional gitu. Melalui TVRI, media massa cetak online itu hasil-hasil penelitian dosen yang terbaik itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Media gathering dihadiri dengan saling bersilaturahmi. Rektor Unimed dengan para jurnalis berdiskusi tentang banyak hal, khususnya tentang pemberitaan Unimed kepada khalayak. Ya, pemirsa, informasi rangkaian Pilkada Serentak tahun 2024 akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak November 2024, Polda Sumatera Utara telah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan konflik antar pendukung. Selain itu, polisi juga menghimbau kepada masyarakat agar selektif menerima berita terkait pemilu dan tidak terkena isu hoaks.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan saat melakukan diskusi bertajuk Pojok Pilkada Damai 2024 di Kota Medan pada Senin sore, meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sumatera Utara serta para tokoh masyarakat ini, Wisnu menyebut bahwa pihaknya telah memetakan beberapa daerah di Sumatera Utara yang rawan konflik antar pendukung paslon. Diketahui untuk wilayah Sumatera Utara, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan menantu Presiden Joko Widodo yang juga merupakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Maka dari itu, Kapolda Sumatera Utara berharap agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan jangan termakan isu hoaks yang dapat menimbulkan kericuhan antar pendukung. Kapolda Su juga menegaskan kepada para personel agar tetap netral dalam pilkada serentak dan jika ada anggotanya yang terlibat politik akan diberi sanksi tegas. Sistem yang ada di Mabes dan didukung oleh teman-teman dari TNI dan dengan dukungan masyarakat tadi, mudah-mudahan apa yang kita susun pengamanannya berhasil dan tidak ada perbantuan dari khusus dari Polda dan TNI. Tadi disampaikan bahwa tentunya ada berita-berita yang tidak benar atau hoax. Ya. Saya sampaikan kita semua bersepakat untuk memberitakan hal yang baik, hal yang benar. Kalau nanti ada hal yang berupa hoax, kita akan tindak. Tetapi Polri, TNI dan seluruh stakeholder yang ada sepakat. Pemirsa, sementara itu KPU Kota Medan menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024 sebanyak 1.805.517 pemilih. Daftar pemilih ini berkurang menjadi 47.947 pemilih. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada 2024 menggunakan daftar pemilih tetap pemilu 2024 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih. KPU Kota Medan dalam penetapan daftar pemilih sementara telah melakukan pencocokan dan penelitian yang kemudian menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024 berjumlah 1.805.517 pemilih. Jumlah ini berkurang sebanyak 47.947 dari DPT Pemilu 2024 yang lalu yang jumlahnya 1.853.458. Komisioner KPU Medan Saud Haurnas Sagala mengatakan penyebab berkurangnya jumlah pemilih disebabkan pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang menjadi TNI Polri ataupun menjadi WNA dan pemilih yang pindah domisili. Tidak hanya itu saja, jumlah TPS juga berkurang. Pada pemilu 2024 lalu yang jumlah TPS 6.933, sedangkan pada pilkada mendatang 3.326 TPS. Berkurangnya TPS ini karena jenis surat suara yang berkurang dibandingkan pemilu silam. Untuk pilkada yang akan berlangsung bulan November 2024 nanti hanya terdiri dari dua jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan gubernur dan surat suara pemilihan wali kota. Melakukan pemutakhiran berdasarkan data DP4 yang jumlahnya 1.815.921. Pada saat kita melakukan penetapan pleno DPS, kita menetapkan sejumlah 3.326 jumlah TPS untuk pemilu kada Kota Medan yang terdiri dari 8 itu adalah TPS khusus. Pemutakhiran ada jumlahnya sekitar 94.142 yang tidak memenuhi syarat. Dasar tidak memenuhi syarat itu dia karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua dia karena warga negara asing, yang ketiga dia TNI Polri, atau yang karena baru masuk atau yang baru pensiun, lalu dia itu karena berada pindah domisili. Sementara itu, daftar pemilih terus mendapatkan perubahan hingga akhirnya akan ditetapkan jumlah DPT pada tanggal 22 September mendatang. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melakukan pertemuan yang membahas kerjasama publikasi tahapan kegiatan KPU pada Pilkada tahun 2024.
Tim TVRI Sumatera Utara menyambangi kantor KPU Asahan yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja, Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan kemarin. Kedatangan tim TVRI Sumut disambut Sekretaris KPU Asahan bersama anggota komisioner di ruang rapat KPU. Pertemuan ini membahas kerjasama TVRI dan KPU demi mensukseskan Pilkada 2024 dalam hal publikasi dan sosialisasi setiap kegiatan KPU kepada masyarakat. Sekretaris KPU Asahan Eri Darmawan mengatakan KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas dan mengutuskan kerjasama dalam hal pemberitaan di televisi khususnya TVRI. Dalam kunjungan ini, tim TVRI Sumatera Utara memberikan plakat sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan bagi KPU Asahan. Jadi memang tujuannya untuk cari kerjasama dan untuk mensukseskan pilkada dalam segi pemberitaan dan media, dan ini memang sangat dibutuhkan sekali. Memang media yang kita bilang lokal ini jarang memberitakan pilkada, dan mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke pimpinan untuk komisioner melalui rapat pleno di mana kita akan bisa kerjasama ke depan. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dengan tujuan suksesnya pesta demokrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga menyebutkan pada pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2024, jumlah pelajar yang menjadi pemilih pemula angkanya hampir mencapai 1000-an orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Mestika Hutagalung, usai mengikuti rapat pleno penetapan daftar pemilih pemilihan sementara untuk gubernur, wakil gubernur, dan wali kota serta wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Dijelaskan angka 1000-an orang pemilih pemula ini berdasarkan dari jumlah pelajar di Kota Sibolga yang berasal dari berbagai sekolah menengah tingkat atas yang tengah menjalani pendidikan pada kelas akhir jenjang pendidikan, baik di tingkat sekolah menengah atas maupun kejuruan. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak cabang pendidikan Kota Sibolga agar dapat mensosialisasikan kepada pihak sekolah dan para pelajar yang pada tanggal pelaksanaan pilkada tepat berusia 17 tahun. Dalam perekaman kartu tanda penduduk elektronik, kepemilikan KTP elektronik merupakan salah satu bukti dan syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, itu SMP yang pada saat hari H 27 November, dia sudah 17 tahun. Kita sudah bekerja sama dengan KPU. Sementara Bawaslu Serdang Bedagai mengajak Himpunan Gerakan Mahasiswa, Insan Pers, Sekolah Kader Pengawasan Pilkada, serta stakeholder lainnya untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sergai, Bambang Dena Sastra, didampingi Kordif Penanganan Pelanggaran Hadi Gunawan pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada, mengajak semua komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pengawasan di setiap proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Hadir pada acara tersebut narasumber dari akademisi Franky Gultom yang menyampaikan pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap proses tahapan pilkada. Selain itu, untuk memastikan setiap warga negara terlindungi hak politiknya, terwujudnya pemilu yang bersih serta mencegah terpilihnya calon pemimpin yang korup dan tidak amanah melalui rekam jejaknya. Komisioner Bawaslu Bambang Dena Sastra menyampaikan, jika terjadi indikasi pelanggaran pemilu, Bawaslu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan hal tersebut dengan melampirkan bukti dan dokumen pendukung lainnya. Koordinasi dengan berbagai elemen, baik dengan insan pers, kemudian juga kalangan mahasiswa dan adik-adik kita dari sekolah kader pengawasan, yang mana
Dalam proses pengawasan pilkada di 2024 untuk Kabupaten Sadang Bedagai, kita bisa sama-sama memberikan kontribusi untuk proses pengawasannya. Jadi besar harapan kita dari kegiatan ini kita bisa menambah pemahaman kita bagaimana melakukan pengawasan pada proses pemilihan kepala daerah 2008 di Kabupaten Sadang Bedagai. Pemirsa, untuk mencegah kericuhan supporter saat pertandingan cabang olahraga saat PON ke-21 Sumut Aceh, Polda Sumatera Utara akan menambah personel pengamanan di setiap venue pertandingan. Hal itu dilakukan agar selama event berlangsung bisa memberikan rasa aman dan nyaman para atlet dalam bertanding. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan. Hadi mengatakan bahwa selama pertandingan cabang olahraga, nantinya beberapa personel akan ditempatkan di dalam dan luar venue. Selain di venue pertandingan, pihak kepolisian akan berjaga-jaga di tempat para atlet menginap dan latihan. Diketahui pada PON sebelumnya, kericuhan antara supporter maupun atlet kerap terjadi. Bahkan dalam kericuhan tersebut, para wasit yang menjadi pengadil pertandingan menjadi sasaran para supporter maupun atlet jika dirasa pertandingan tersebut diduga adanya kecurangan. Mengantisipasi hal itu terjadi di Sumatera Utara, Hadi mengatakan pihaknya akan menambah personel jika hal-hal tersebut terjadi. Dirinya pun menghimbau kepada para supporter agar tetap kondusif agar pagelaran event olahraga terbesar di Indonesia tersebut sukses diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh. Setiap lokasi penginapan itu sudah disiagakan tim penjagaan pengamanan, kemudian tim pengamanan dan tim kesehatan. Jadi ini nanti yang melekat di setiap tempat penginapan dan satu pos utuh yang berisi kurang lebih 15 sampai dengan 30 personel untuk mengamankan venue. Sementara itu pemirsa, Kabupaten Karo menjadi tuan rumah dua cabang olahraga yakni sepeda gunung dan catur pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Untuk mematangkan persiapan gelaran PON ke-21, Forkopimda melakukan rapat koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON 21 Sumut Aceh pada bulan September mendatang. Agar berjalan sukses dan lancar penyelenggaraan PON, perlu persiapan matang yang dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Untuk cabang olahraga balap sepeda akan dilaksanakan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan Brastagi dan cabang olahraga catur akan dilaksanakan di Hotel Internasional Sibayak Brastagi. Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Karo Dapat Kita Sinulingga mengatakan persiapan PON ke-21 di Kabupaten Karo dilakukan dengan koordinasi lintas sektoral agar mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang masih kurang untuk dikerjakan. Ada 3 poin penting yang harus dilakukan menjelang PON sampai dengan pelaksanaan PON, yakni kesiapan secara umum Kabupaten Karo sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan PON itu sendiri. Kemudian persiapan terkait penyambutan api PON yang nantinya akan tiba di Kabupaten Karo pada tanggal 31 Agustus mendatang, serta persiapan pelepasan atlet dari Kabupaten Karo yang akan bertanding pada PON ke-21. Hari ini kita mengadakan rapat persiapan penyelenggaraan PON ke-21 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karo sebagai penyelenggara. Jadi ada 2 cabang olahraga yang venue-nya di Kabupaten Karo, yaitu cabang olahraga catur yang dilaksanakan di Hotel Sibayak dan olahraga sepeda gunung dilaksanakan di Tahura Bukit Barisan. Memang tadi ada 3 yang kita bahas materi pada rapat hari ini. Yang pertama tadi Karo sebagai penyelenggara tuan rumah PON ke-21. Kedua tadi
persiapan penerimaan APIPON yang nanti akan diterima dari pemerintah Kabupaten Deri ke pemerintah Kabupaten Karo. Panitia Pengawas dan Pengarah atau Panwasrah Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 menganalisa Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang akan selesai pada pertengahan September mendatang. Panitia Pengawas dan Pengarah Pekan Olahraga Nasional 2024 menyebut hingga kini kesiapan Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Deli Serdang telah mencapai 83%. Untuk sempurna 100% butuh percepatan dalam proses pembangunannya agar dapat selesai pada pertengahan September mendatang. Ketua Panwasrah PON Aceh Sumut, Suwarno, mengatakan Stadion Utama Sumatera Utara akan digunakan sebagai lokasi upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024. Oleh karenanya, perlu adanya penambahan ritme pengerjaan yang dimulai dari pertengahan Agustus ini agar target selesai di pertengahan September dapat realisasi. Yang kemarin juga sempat saya lihat langsung di lapangan kaitannya dengan kesiapan stadion yang digunakan untuk penutupan itu perlu untuk percepatan karena kemarin baru 83%, di mana perkembangan tiap minggu itu hanya 3%. Jadi kalau kurang 17% dibagi 3 kira-kira kan lebih dari 5 atau dibulatkanlah 6 minggu ke depan itu baru kira-kira akan selesai. Nah ini perlu percepatan yang perlu didorong oleh BPON dalam persiapan itu. Pemirsa, berbagai daerah tentunya memiliki sejarah yang menjadi ikon dan ciri khas dalam satu kota. Namun ciri tersebut tidak akan dikenang jika pemerintah tidak terus melestarikannya. Sejarah yang hingga kini masih terus dilestarikan di Kabupaten Langkat, salah satunya adalah peringatan Brandan Bumi Hangus yang merupakan ciri khas dan masih dikenang generasi bangsa. Peringatan Bumi Hangus ini merupakan peristiwa besar pada tahun 47 silam yang menghanguskan kota Pangkalan Brandan, khususnya Pertamina yang kala itu masih bernama Permina. Pemusnahan kota Pangkalan Brandan ini dilaksanakan oleh Belanda dengan cara mengebom sumber minyak yang ada di kota Pangkalan Brandan. Sebagai salah satu kota penghasil minyak terbesar di Indonesia, Pangkalan Brandan merupakan kota yang sangat tentram, nyaman, dan kaya pada masanya. Namun kenangan manis tersebut kini hanya bisa diingat khususnya bagi generasi bangsa. Kota penghasil minyak ini terkesan sudah mulai memudar. Hal tersebut terbukti UP Pertamina Pangkalan Brandan bagaikan kota mati dan seluruh fasilitas juga tidak terawat dengan baik. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril mengatakan bahwa peringatan Brandan Bumi Hangus ini setiap tahun tetap dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Langkat dengan menggelar berbagai kegiatan sembari mengenang sejarah kota Pangkalan Brandan. Dan Bumi Hangus ke-77 ini ada berbagai kegiatan tadi sesuai dengan laporan panitia, mulai dari kegiatan pasar untuk UMKM, IKM kita juga ada gerak jalan ataupun napak tilas ya, mengulang sejarah apa yang dilakukan oleh pejuang kita pada saat terjadinya tahun 1947 yang lalu. Juga hari ini kita mengadakan kegiatan parade dan defile anak-anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, juga kelompok-kelompok masyarakat, OKP, pemuda semuanya. Tadi juga ada drama kolosal dan upacara untuk memperingati Brandan Bumi Hangus ke-77 kita laksanakan tadi. Pemirsa, beragam cara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satunya adalah menjadi pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berani berwirausaha, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba memberdayakan kaum ibu, warga yang belum memiliki pekerjaan dan anak putus sekolah melalui pelatihan pewarna alami untuk kain tenun. Tujuan dari pelatihan itu agar tidak punahnya para penenun ulos, kain khas Batak.
Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Salah seorang pelatih pewarna alami ulos, Mardaik Manurung, mengatakan melalui pelatihan ini diharapkan kemampuan dan wawasan para pengrajin akan bertambah untuk pengembangan usahanya. Untuk mendukung perekonomian, salah satunya pada bidang industri kerajinan tenun ulos, dibutuhkan kerja keras. Para pengrajin tenun ulos dengan pelatihan seperti ini nantinya akan lebih optimis hasil karya usahanya dapat memiliki daya saing. Kesempatan ini adalah cara yang baik dan langkah positif dalam menciptakan banyak pengrajin. Apalagi ulos yang merupakan kain khas Batak sangat laris manis dibeli dalam acara-acara pesta masyarakat Batak. Mulai dari pesta pernikahan, orang yang berduka, memasuki rumah, dan pesta adat Batak lainnya. Sangat berkesan ya, menurut saya adalah kenapa kita sangat berkesan ada minat dari para peserta, di mana masyarakat Meat yang kebanyakan 85% penenun, mereka mau dilatih dan antusiasnya mereka juga mereka banyak kemajuan, bahkan keinginan mereka itu tinggi. Jadi kami dari tim pelatih sangat bangga dengan adanya pelatihan ini membangun daerah Toba. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 15 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Kamis 15 Agustus 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Siang dan sore hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Simalungun, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk hujan lebat dan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Kasunutan, Karo, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 19 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara, pantauan tanggal 13 Agustus 2024 terdapat 2 titik panas, yaitu di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadi banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.